Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di CV Real Pick Sejahtera yang bertempat di Sragen, Jawa Tengah. CV Real Pick Sejahtera merupakan gudang celana pria dari toko online Real Pick. Lalu, bagaimana kegiatan penjualan celana pria? Untuk lebih jelasnya, mari kita ulik lebih lanjut. Pada hari ini, Kamis tanggal 22/2025, saya Lulu Ilma Anuna Agusti akan melaporkan kepada Anda bagaimana terkait penjualan celana pria di bidang online yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Pada hari ini, penjualan celana pria baik panjang, pendek, celana levis, dan celana chinos mengalami peningkatan. Apalagi pada bulan puasa sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang dimana setiap orang akan berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi event tahunan bagi semua orang untuk membeli barang baru dan pakaian baru. Untuk mengetahui kondisi pada saat ini saya sudah bersama manajer di sejak 8 bisnis online ini bangun. Untuk lebih tepatnya saya disclaimer dulu ya, saya sebagai manajer di sini sudah menemani owner ini dari nol, dari usaha online ini masih kecil sampai alhamdulillah punya gudang sebesar ini. Untuk bisnis ini dimulai dari tahun 2020. Ya sebenarnya kita itu pertamanya mulai dari offline, tapi terkendala banyak banget, apalagi pas keadaan covid itu ya, keterbatasan orang untuk hirup pikuk kan lebih cenderung di rumah, makanya lebih prefer untuk kita jualan online. Kira-kira faktor apa yang membuat toko ini bisa bertahan? Untuk lebih jelasnya ya, ada beberapa faktor untuk yang membuat toko online ini tetap bisa bertahan. Untuk yang pertama itu kita selalu menjaga kualitas dari produk kita, dan juga untuk foto yang ada di toko online kita itu fotonya sesuai dengan skala, dalam artian itu sesuai nyaman lah kalau di scroll dilihat dengan mata itu untuk foto yang ada di online kita. Itu faktor yang pertama. Untuk faktor yang keduanya itu kita selalu melakukan sortir untuk setiap pesanannya. Jadi sebelum pesanan itu di packing dibungkus itu kita selalu disortir dulu. Jadi cuma yang lolos sortir aja yang boleh dibeli untuk produknya. Jadi yang nggak lolos sortir kita sembunyikan dulu untuk menjaga kualitas dari setiap produk yang dikirim. Untuk faktor yang ketiga juga ya, kita selalu membuat gudang itu tertata gitu. Seperti contohnya ini ada tanda-tandanya, jadi kita pisahkan setiap produknya. Jadi untuk proses packingnya itu udah bingung, jadi buat lebih efisiensi juga. Jadi pesanan hari ini bisa langsung di packing hari ini langsung dikirim gitu. Jadi lebih mempercepat gitu. Faktor dari penataan gudang juga bisa diperhatikan. Untuk faktor yang keempat kita itu untuk pelayanan chat, pelayanan dari adminnya itu kita fast respon. Jadi setiap ada komplain, setiap ada kejadian apa itu kita harus fast respon terus gitu, untuk menjaga kenyamanan pelanggan itu sendiri. Dan juga untuk komplain itu selalu ditanggepin lah, selalu dijaga lah untuk dari kenyamanan dari setiap pembelinya. Untuk faktor yang terakhir kita selalu berinovasi. Inovasi itu faktor yang kelima ini ya. Faktor inovasi itu sangat penting banget gitu. Faktor inovasi itu seperti kita selalu membuat video-video gitu untuk setiap jualannya. Jadi untuk jualannya itu jangan monoton gitu, masih ada video-videonya. Dan juga kita itu ada juga mengadakan live shoppingnya juga. Live shopping itu juga bisa mendongkrak dari penjualannya itu. Jadi setiap penjualan itu lebih berdongkrak lagi di live shoppingnya gitu. Dan juga untuk itu faktor yang terakhir ya, intinya untuk masuk ke bidang online ini ya, setiap orang itu harus berinovasi terus di setiap kondisi, harus bisa bertahan dan juga harus mengikuti perkembangan dari zaman juga biar nggak ketinggalan dari segi apapun gitu. Untuk contohnya aja biar nggak ketinggalan itu pas TikTok buka gitu kan, otomatis Shopee itu kan kalah gitu dari TikTok, karena TikTok kan bakar promo banyak banget gitu. Nah kita tuh harus tahu jadi harus TikTok, apalagi pas itu sudah pernah ada kejadian TikTok di band itu. Nah kita harus bisa ngamanin toko yang lainnya juga biar bisa aman juga gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan dari segi informasi juga, itu juga sangat penting. Untuk yang
pemuda-pemuda juga khususnya itu saya yang mau buat toko online itu saya saranin buat terus berjuang gitu, jangan takut ikut apa, terus berinovasi terus. Dan juga ini kan ada bonus demografi juga, otomatis pemudanya juga banyak, terus lebih semangat lagi lah buka usaha sendiri kan. Itu itu gimana, itu tenaga kerja, butuh lowongannya banyak gitu, otomatis demografi kan. Harusnya itu Indonesia jadi, jangan jadi Indonesia emas ya, harus jadi Indonesia yang cerdas dan juga Indonesia emas gitu, untuk menyusun bonus demografi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dengan demikian, laporan yang bisa saya sampaikan dari Sragen, saya Lulu Imanuna Agusti